Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fajrul Ilham. Saya dari Universitas Nasional Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi tentang narkoba, di mana video ini saya buat untuk melengkapi tugas pendidikan kewarganegaraan untuk ujian akhir semester. Narkotika itu sendiri adalah zat atau obat-obatan yang mengandung candu yang dapat menimbulkan rasa ngantuk serta dapat menghilangkan rasa sakit. Semula, narkotika ini ditujukan sebagai obat, dan jika pemakaiannya dianjurkan oleh dokter, itu sudah diketahui apa saja yang akan terjadi atau reaksinya setelah memakai narkotika tersebut. Tapi itu dalam batas aman yang telah dianjurkan oleh dokter dan sudah dilakukan analisis oleh rumah sakit atau dokter tersebut. Jika pemakaian yang berlebihan terhadap narkotika ini, itu akan menimbulkan banyak sekali hal-hal negatif, terutama bisa merusak jiwa, merusak akal, serta dapat menimbulkan rasa candu atau ketergantungan pada narkotika tersebut. Nah, narkoba itu atau narkotika ini banyak sekali jenisnya. Jenis narkotika ini terbagi di 3 golongan, yaitu antara lain golongan yang pertama. Golongan yang pertama seperti ganja, opium, dan tanaman koka yang sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Jadi, seperti golongan yang pertama ini, ganja, opium, dan tanaman koka ini dapat menimbulkan kecanduan yang berlebih. Lalu golongan yang kedua itu seperti morfin, alfa prodina, dan lain-lain. Ini dapat menimbulkan ketergantungan yang lebih tinggi, karena pada dasarnya narkotika ini harusnya digunakan sesuai anjuran dokter dan tidak boleh digunakan semaunya atau seenaknya saja untuk bisa memuaskan hasrat diri kita masing-masing. Golongan ketiga dibagi menjadi 3 jenis lagi, yaitu yang pertama, narkotika jenis sintetis. Apa aja sih narkotika jenis sintetis ini? Yang pertama, amfetamin. Yang kedua, metadon. Yang ketiga, dexamfetamin. Nah, narkotika jenis sintetis ini didapatkan dengan proses yang sangat rumit, di mana dilakukan penelitian oleh para dokter apakah narkotika jenis sintetis ini bisa digunakan sebagai obat atau tidak. Karena jika tidak sesuai dengan persyaratan atau sebuah rekomendasi dari para ilmuwan atau para dokter untuk keperluan tubuh manusia, itu dapat digunakan, maka itu dapat digunakan. Kalau tidak, maka tidak akan digunakan. Lalu narkotika jenis yang kedua, yaitu jenis semi sintetis. Apa aja sih narkotika semi jenis sintetis ini? Yang pertama, morfin. Yang kedua, heroin. Yang ketiga, kodein. Nah, narkotika jenis semi sintetis ini diperoleh dengan cara diekstrak atau mengambil sarinya, atau dengan proses lainnya yang bisa mendapatkan narkotika ini. Lalu jenis yang ketiga, yaitu narkotika jenis alami. Jenis alami ini ada ganja dan koka, di mana ganja dan koka ini kita ketahui bahwa mengapa mereka alami, karena ada pohonnya. Lalu ganja dan
koka ini mudah diproses atau sangat mudah untuk digunakan karena dilakukannya secara sederhana dan tidak melakukan proses apapun seperti yang golongan pertama ataupun yang kedua, di mana yang golongan pertama yang tadi kita bahas sebelumnya dilakukan penelitian terlebih dahulu dan dilakukan proses yang sangat rumit. Dan sedangkan yang kedua itu dilakukan pengambilan ekstraknya. Selanjutnya, narkoba ini adalah permasalahan bagi seluruh dunia, di mana narkoba ini dapat merusak generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa yang bisa memajukan bangsanya sendiri, di mana yang seharusnya mereka bisa berinovasi, berkreasi, dan bisa memikirkan rencana ke depan dan memajukan bangsanya. Maka dari itu, narkoba ini sangat menjadi masalah bagi seluruh dunia. Dan itu pun seharusnya dilakukan sebuah tindakan tegas oleh pemerintah dunia masing-masing, terutama di Indonesia. Indonesia ini dalam penuntasan atau mencari penyalahgunaan narkoba ini sudah sering terjadi, di mana semuanya pun dapat mudah masuk keluar masuk memberikan narkoba ini secara mudah tanpa adanya pemeriksaan yang mungkin dari pemerintahnya sendiri atau oknum-oknum tertentu yang membantu mereka para bandar untuk masuk ke dalam negara ini, dan mereka menjual belikannya pada pengedar-pengedar yang lainnya. Dan mereka para pengedar akan mengincar anak muda karena mereka masih labil, di mana mereka masih bingung untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, peraturan tentang narkotika, di mana dalam peraturan ini sudah ada penjelasannya dan peraturan-peraturan apa saja yang telah dibuat oleh pemerintah tentang narkoba atau narkotika ini. Selanjutnya, apa aja sih bahaya yang dapat kita dapatkan jika kita menggunakan narkotika jenis apapun itu dalam hidup kita dan kesehatan kita? Itu yang pertama ada dehidrasi, di mana jika kita menggunakan narkotika tersebut itu dapat menimbulkan dehidrasi yang mungkin akan tidak nyaman untuk tubuh kita, yang bisa membuat kita rasanya selalu haus yang berlebihan, selalu kurang dengan air yang kita minum dalam tubuh kita. Lalu bahaya yang kedua adalah halusinasi, di mana setelah kita ketahui jika kita menggunakan narkotika yang berlebih, itu akan membuat pikiran kita merasa tak terkendali, di mana semuanya terekspos dan ingin kita keluarkan sesuai apa yang kita inginkan, fungsi otak kita. Lalu yang ketiga, menurunnya tingkat kesadaran. Semakin banyak kita menggunakan narkotika, semakin pula kita tidak akan memahami setiap pemahaman yang akan kita terima. Contohnya di mana kita akan belajar atau menerima masukan dari orang lain, itu tidak akan bisa kita serap. Bahkan kita pun tidak mengerti apa sih maksudnya, apa sih yang mereka sampaikan untuk kita, dan apa sih yang kita pelajari sebenarnya itu apa. Lalu yang keempat adalah gangguan kualitas hidup, di mana jika kita menggunakan narkoba ini dapat merusak segala kehidupan kita, di mana yang itu akan merusak organ tubuh kita, stamina kita, semua saraf kita, dan terkadang bisa merusak namanya keharmonisan keluarga ataupun dengan teman-teman kita. Lalu
Yang terakhir adalah kematian, di mana jika terlalu berlebihan hingga semua organ tubuh kita, semua raga kita ini tidak bisa menerima efek dari narkotika yang kita pakai secara berlebihan, bahkan setiap harinya kita pakai terus-menerus, maka tubuh kita tidak akan bisa menopang semua zat-zat yang seharusnya tidak digunakan secara berlebihan dan tidak dilakukan secara terus-menerus. Itu akan menimbulkan kematian. Sekian materi yang telah saya sampaikan ini. Kesimpulannya, narkoba ini adalah zat atau obat-obat yang seharusnya digunakan sesuai anjuran dokter dan tidak boleh disalahgunakan. Serta dalam narkoba ini banyak sekali dampak negatifnya. Bisa dapat merusak keharmonisan keluarga dan bisa menimbulkan dampak yang buruk bagi kesehatan kita dan hidup kita. Lalu dalam peraturannya pun sudah diatur dan sanksi-sanksi pidana pun sudah diatur dalam pemerintahan kita, di mana semuanya sudah tercantum dan sudah tertera pada undang-undang yang telah disebutkan tadi dan pasal-pasal yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya, cara menghindari narkoba ini yaitu di mana kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, selalu mengingat kedua orang tua, mempelajari narkoba itu jenis apapun itu, dan efeknya, dampaknya, serta hukumannya jika kita menggunakan narkoba tersebut. Dan intinya pesan saya, kita sebagai generasi muda harus bisa menjadikan hidup kita ini berguna. Mungkin untuk saat ini belum bisa untuk orang banyak, tapi kita harus berusaha agar kita bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga kita, teman kita, kerabat kita, saudara kita, agar kita bisa membantu mereka melewati semua hal yang akan kita lewati bersama, sehingga kita akan bisa memajukan negara ini dan bisa mencapai tujuan negara ini, yaitu negara yang maju dan harmonis, adil, dan makmur. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kalian semua, dan selalu jaga kesehatan. Lakukanlah 3M untuk keadaan saat ini, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Stay safe dan selalu berusaha untuk jadi yang terbaik walaupun sekarang kita dalam masa pandemi dan banyak cobaan yang ada. Tetap semangat. Semoga kita diberikan kesehatan selalu. Sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.